Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya dari kelompok 6. Pada minggu ini kelompok 6 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Kepemimpinan atau Leadership dengan dosen pengaku kita yaitu Ibu Mustika Fitri Larasati MPD. Next, sebelumnya perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok 6. Di sini ada Ayu, kemudian ada Siti. Tentu kami dari kelompok 6. Kami berdua akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan. Jika nanti ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi kami di email berikut. Teman-teman bisa email ke sini ya. Kami sudah menyiapkan materi yang berisi definisi-definisi menurut para ahli, tujuan, fungsi, karakteristik, ciri-ciri, dan sifat kepemimpinan. Next, masuk ke definisi kepemimpinan yang menurut para ahli. Menurut George R. Terry 1972-458, kepemimpinan adalah aktivitas-aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Menurut Staple sendiri, 1998 B25, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gill 2009, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pengikut agar menjadi taat, hormat, setia, dan mudah bekerja sama. Dan itu menurut Luke 2015, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Next, dari beberapa teori tersebut, kami berdua sepakat nih dengan teori Gill 2015 dan Gill 2009, yang mana kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama dan memiliki kemampuan untuk mengaruhi pengikut agar menjadi taat, hormat, setia, dan mudah bekerja sama. Dan definisi kepemimpinan menurut pemahaman kami berdua adalah sebuah kemampuan atau keahlian pada diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu guna mencapai tujuan. Next, tujuan kepemimpinan. Adapun tujuan dari kepemimpinan adalah satu, sarana untuk mencapai tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, tujuan kepemimpinan untuk memotivasi orang lain. Bisa membantu orang lain agar mempertahankan motivasi serta meningkatkan motivasi mereka di dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang sangat baik ialah pemimpin yang bisa memotivasi di dalam bawahan ataupun pengikut agar mencapai suatu tujuan yang sudah diinginkan. Karakteristik utama pemimpin di sini ada jujur. Bagi teman-teman nih yang pengen jadi pemimpin, pastikan kalian mempunyai karakteristik seperti itu ya. Jujur. Seorang pemimpin harus mempunyai sikap jujur karena lewat kejujuran seorang pemimpin akan meningkatkan kemampuan manajerial dan seorang pemimpin pun akan senantiasa membangun kelihayan berkomunikasi lewat kejujuran karena jujur akan membawa hati yang tulus. Selain itu, di negara kita ini sudah sangat membutuhkan orang jujur. Di sini sudah banyak orang pintar tapi kita kekurangan orang jujur. Maka dari itu pastikan kalian memiliki sifat jujur sebelum jadi pemimpin. Oke, next. Di sini ada suportif. Di sini maksud suportif itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu mempertemukan keinginan pada setiap pengikut untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, bekerja sama dengan pihak lain, serta mengembangkan skillnya dan keinginannya sendiri. Next, menginspirasi. Untuk menjadi seorang pemimpin haruslah menginspirasi semua orang. Kata menginspirasi sendiri punya banyak artian. Kalau menurut saya, pemimpin yang menginspirasi itu adalah pemimpin yang sederhana, memiliki pemikiran yang sederhana, dan mampu menyederhanakan masalah-masalah yang besar. Setelah itu, menurut saya, seorang pemimpin yang menginspirasi adalah pemimpin yang jujur, memiliki budi pekerti luhur, dan nilai-nilai luhur lainnya. Next, adil. Jadi seorang pemimpin itu harus adil, karena berfungsi untuk menegakkan sesuatu yang menyeleweng, meluruskan semua yang bengkok, memperbaiki semua yang rusak, dan sebagai pilar kekuatan bagi yang lemah. Selain itu sebagai tempat perlindungan bagi yang haknya dirampas, dan keadilan bagi orang yang teraniaya. Oke, next. Di sini ada kompeten atau cerdas. Apa sih kompeten dan cerdas itu? Pemimpin yang kompeten itu agar dapat memberikan pengaruh yang baik, dapat meningkatkan kepercayaan diri anggotanya untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Artinya, pemimpin yang baik harus mampu menjadi mentor, mengenali di mana orang berhasil dan gagal, dan mampu memotivasi individu untuk berkembang. Oke. Untuk cerdas sendiri, sudah pasti seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan, karena seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan reflektif yang tinggi akan memiliki naluri bertahan hidup yang lebih besar dan kemampuan mereka untuk mengatasi serta memecahkan masalah secara spontan. Itulah mengapa diperlukan kecerdasan sebagai seorang pemimpin. Next, di sini ada visioner. Maksud dari visioner sendiri adalah, visioner itu sebuah cara pandang yang dimiliki seseorang
Seseorang yang visioner memiliki strategi yang tepat untuk langkah ke depannya. Selain itu, mereka dapat membaca potensi yang ada dan mensinergikannya. Maka itu diperlukan visioner untuk menjadi seorang pemimpin. Next, di sini ada percaya diri. Untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya kamu harus percaya diri. Karena seorang pemimpin yang mempunyai rasa percaya diri itu menggambarkan seorang yang mampu berpikir positif dan percaya bahwa kemampuan yang dimiliki mempunyai kualitas dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Next, di sini ada keberanian. Untuk jadi seorang pemimpin, kalian itu harus berani, karena seorang pemimpin yang berani akan berani melangkah untuk menghadapi ketakutan dan menerima tanggung jawab, berani mengambil resiko, melakukan perubahan, mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, serta memperjuangkan apa yang mereka yakini. Next, membangun moral atau motivasi. Oke, untuk teman-teman yang pengen jadi pemimpin, pastikan kalian itu bermoral, karena pemimpin yang etis punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan kata lain, pemimpin yang bermoral mendorong sikap dan tindakan berdasarkan nilai-nilai moral yang ada. Pemimpin akan menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat. Dan itu, kalian juga harus memotivasi orang lain agar mereka termotivasi dan mempunyai semangat untuk kehidupannya. Oke, teman-teman, pastikan kalian mempunyai karakteristik seperti itu. Jangan asal-asalan untuk jadi pengen pemimpin, karena jadi pemimpin itu nggak gampang. Oke, sekian aja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan disambung atau dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Kholiza Tanjung. Oke, sampai di sini saja. Bye-bye. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya demokratis. Gaya yang demokratis ialah salah satu gaya yang sangat disukai dikarenakan bisa mendorong kompetensi, kreativitas, kejujuran, kecerdasan, serta keberanian berpendapat dari bawah-bawahannya. Yang kedua, gaya instruktif. Gaya instruktif ialah gaya yang sudah menekankan instruksi ataupun pengarahan langsung daripada atasan dengan bawahan, yang biasanya sifat instruksi ataupun pengarahan itu begitu spesifik. Seperti apakah tugas yang harusnya dilakukan dan bagaimana sampai kapan itu harus dilakukan. Yang ketiga, gaya birokratis. Karakteristik yang bisa dikenali dari gaya birokratif ialah adanya keputusan yang sudah berpusat kepada atasan. Biasanya semua dari keputusan yang sudah dibuat serta berkaitan dengan pekerjaan yang akan ditentukan oleh atasan. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya konsultatif. Keterlibatan bawahan di dalam hal ini anak buah begitu besar di dalam proses pengambilan keputusan sampai apapun yang sudah ditentukan oleh atasan. Tapi penerapan gaya konsultatif ini lebih pada atasan yang sudah meminta pendapat bawahan di atas keputusan yang segera diambil. Yang kedua, gaya okratis atau otoriter. Gaya autokrasi ialah gaya yang memusatkan diri kepada atasan. Seluruh keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan dari pemimpin itu sendiri. Sementara bawahan itu dituntut agar menjalankan keputusan tersebut, baik itu suka maupun tidak suka. Lanjut ke fungsi kepemimpinan. Ada 4 fungsi kepemimpinan yang perlu kita ketahui, apa saja itu. Yang pertama, fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, fungsi pengendalian. Pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Pemimpin harus bisa memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Yang keempat, fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Selanjutnya, ciri pemimpin efektif. Yang pertama,
Pemimpin yang mempunyai pengikut. Yang kedua, pemimpin yang dicintai dan dikagumi. Ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal yang besar. Tujuannya bukanlah mencapai popularitas, tetapi menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang memberi teladan. Yang keempat, kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar, atau uang. Yang kelima, kepemimpinan adalah tanggung jawab. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.